Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersyukur kepada Allah atas nikmat hari ini. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di Syuhada Channel. Di sini ada HP Redmi 4A. Redmi 4A. Kondisi seperti ini ya, LCD-nya pecah bergaris. Dan ini sepertinya LCD-nya juga bukan ori bawaan. Ini disentuh susah ya, mau matiin aja susah nih ya. Ini saya coba terus diklik yang dekatnya, bagian sekitarnya malah nge-close lagi. Jadi ini awalnya HP mati ya, nggak nyala sama sekali. Terus saya cas, ternyata ada arus sedikit, kemudian ada LED merah yang menyala di bagian tombol home, bawah tombol home seperti biasa khas Xiaomi. Nah, itu saya biarkan berapa lama, karena biasanya HP Xiaomi yang seperti ini kondisinya di cas lama dia akan nyala kembali. Nah, itu kondisi baterai memang lagi drop banget gitu. Ini sudah saya cas ya hampir penuh lah, sekitar 50%, dan sudah bisa dinyalakan. Cuman ya LCD-nya minta diganti kata user. Oke, ini sudah saya bongkar, dan kondisinya memang kotor banget ya teman-teman. Ya, ini kelihatan ya sudah pernah dibongkar juga. Tadi bagian segel di penutup mesin atas sudah tidak ada. Itu berarti menandakan bahwa sudah pernah dibongkar. Nah, teman-teman perlu hati-hati kalau nyopot mesin Redmi 4A ya, itu ada fleksibel touchscreen di atas dan di bagian bawahnya juga. Nah, ini terbukti lagi bahwa baterainya juga ya sudah pernah dilepas, artinya ditempel di congkel sedikit dia sudah keangkat. Oke, langsung saya eksekusi untuk nyopot lem ya. Setelan blower panasnya 100, kemudian anginnya 5. Oke, ini sudah saya panasi sebentar dengan blower, lalu saya coba congkel, dan ini luar biasa teman-teman ya. Kayak LCD orinya, susah bener. Ini sampai saya paksa, sampai bunyi krek-krek gitu ya. Artinya kaca LCD-nya sampai pecah lagi. Sudah pecah, saya paksa tambah rata. Oke, karena ini mau diganti baru, jadi saya barbar aja teman-teman ya, biar cepet. Dan ini ketika saya masukkan plat ya seperti biasa, kebelah bagian plat belakang LCD. Ini hal yang sangat malas buat saya teman-teman ya, jadi susah bongkar LCD kalau udah begini. Ini yang ngelem kuat bener ya, entah pakai Alteco apa yang ngelemnya ya. Ini saya paksa sampai saya tarik sampai bunyi krek, udah pokoknya hancur teman-teman ya. Tadi masih nyala, ini pasti udah mati. Nah, ini banyak lem yang dilihat teman-teman, di bagian atas bawah penuh dengan lem. Waduh, luar biasa ini ya. Para teknisi ya kalau ngelem LCD kira-kira ya, jadi buat teman-teman teknisi ya pemula maupun ya mungkin kalau senior udah paham, jadi ngelemnya jangan sampai kayak gini gitu ya dikira-kira lah, di sebagian sisinya saja, nggak perlu sampai full begitu. Oke, ini sudah saya bersihkan setengah ya, sebagian saja. Ini sudah saya carikan LCD baru dengan merek, atau merek apa ya, S8 apa ya. Ini juga sudah saya belikan SIM tray. Ya, ini belum saya cek tadi LCD-nya ya, karena memang langsung beli. Cuman ada garansi berapa hari dari tokonya, kalau di tes nggak bisa, nggak disentuh dan sebagainya, nanti bisa tukar dengan unit baru. Oke, ini akan saya tes dulu LCD-nya nyala atau tidak. Ya, ini khas Redmi, kayaknya Redmi 6A atau pokoknya Redmi 5A juga seperti ini ya teman-teman. LCD-nya ada fleksibel touchscreen sendiri, dan juga fleksibel untuk bagian display sama lampu kayaknya. Oke, ini kan saya tes dulu. Mudah-mudahan normal LCD-nya. Karena kalau enggak ya
kita harus balik lagi ke toko untuk tukar unit baru. Oke, ini fleksibelnya masih tipe yang dijepit ya, bukan yang konektor, tapi yang dimasukkan fleksibelnya lalu dijepit. Ya, buat teman-teman yang tadi ya LCD-nya, jadi kalau lem LCD dikira-kira jangan sampai ya itu berlebihan lah gitu. Ya memang kuat tapi berlebihan. Oke, sudah terpasang ya. Ini fleksibelnya juga belum saya rapikan bener karena mau dilem dulu. Oke, kita akan coba. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, nyala ya. Alhamdulillah nyala. Oke, kita tunggu sampai masuk ke menu. Wah, ngeblur. Oke, ini LCD yang lama ya teman-teman, sudah ya belah, bagian platnya belah. Oke, nyala ya, bisa ke menu sentuhan normal. Oke, kita cek bagian sentuhan untuk touchscreen-nya. Kita goyang-goyang seperti ini dan kita tarik satu menu lalu kita ratakan seperti ini. Kalau dia putus atau tiba-tiba lepas tanpa kita angkat jari, nah itu berarti ada masalah di touchscreen. Tapi ini normal ya. Ini testing LCD secara cepat ya teman-teman. Kalau mau lebih detail ya harus dengan sensornya dan sebagainya. Tapi bismillah, mudah-mudahan ini normal. Oke, karena tadi pas saya tes ke mesin sudah presisi ya, jadi sudah pas di frame, nggak ada yang menonjol berlebih. Jadi untuk plastik yang di plat saya nggak akan copot, paling saya lepas bagian stikernya aja, stiker dari toko garansi ya. Ini kalau sudah disobek stiker ini ya berarti sudah tidak garansi ya teman-teman ya. Nah ini ya, ini saya sobek ini. Kalau plastik merahnya saya nggak lepas karena sudah presisi dan sudah pas. Memang harusnya atau bagusnya dilepas ya teman ya, biar lebih pas lagi. Cuman ini sudah cukup lah. Oke, untuk framenya sudah saya bersihkan ya teman. Cuman tadi saya skip ngebersihinnya karena lama dan ya lemnya sudah ada yang mengering. Ya, ketika saya pasangkan benar-benar sudah presisi, sudah pas ya. Memang kebanyakan HP Xiaomi memang ya seperti ini, banyak yang pas gitu, presisi, jadi gampang. Oke, tinggal saya kasih lem seperti biasa. Lemnya mereknya ya warna hitam T7000, merek apa ini lupa saya. Nah untuk lemnya itu nggak perlu banyak-banyak ya teman-teman ya, dikira-kira kalau bagian yang di bezel yang tebal ini ya sedikit saja. Yang penting di bagian sisinya yang harus rapat ya, yang nggak perlu banyak banget, yang penting rapat terus nyambung biar nanti di sisi glass LCD-nya yang itu nempelnya biar rapat gitu. Nah, ini sedikit aja sekedarnya. Oke, cukup. Oke, langsung kita pasangkan untuk LCD. Jadi buat teman-teman yang mau belajar masang LCD sendiri sebenarnya gampang ya teman ya. Tinggal hati-hati, kemudian jangan tergesa-gesa, terus ngasih lemnya jangan terlalu banyak dikira-kira, karena kalau kebanyakan juga nanti blebernya ke dalam plat LCD itu bisa menyebabkan LCD mati juga. Nah itu juga perlu diperhatikan. Oke, ini sudah pas seperti biasa. Saya tahan dengan karet karet gelang ya.
Ini nggak perlu saya double puter, karena begini aja udah cukup, karena sudah presisi pas, nggak ngangkat-ngangkat, jadi cukup ya, mungkin 4 atau 5 karet bagian vertikalnya, bagian horizontalnya. Oke, sudah saya biarkan atau mengering lemnya ini kurang lebih 1 jam ya, kurang lebih lah ya, 50 sekian menit. Ini sepertinya sudah mengering dan kita akan lihat seberapa presisi. Oke, dan ini sudah dicek tadi sudah presisi ya, lumayan. Nah, untuk fleksibel nih nggak tahu tadi kayak kurang pas gitu ya, ada agak miring gitu. Tidak masalah, nanti kita akan tahan dengan double tip. Ini saya kasih double tip untuk baterai. Nah, di baterai juga perlu kita kasihkan double tipnya supaya lebih kuat nempel di frame. Karena nanti bahayanya kalau baterai lepas, konektor juga goyang atau bahkan fleksibelnya bisa putus. Itu akibat fatalnya tentunya. Kalaupun enggak ya berarti aman. Yang penting kalau bisa baterainya itu tertahan gitu. Nah, ini bagian SIM tray ya teman-teman. Tadi di awal video teman-teman bisa saksikan saya nyongkel bagian SIM tray karena untuk pendorong SIM tray-nya yang dimasukin jarum itu nggak bisa lagi dorong. Ternyata ada yang patah. Nggak tahu bagian mananya patah. Karena dan itu kalau mau dibenerin itu harus diganti untuk konektornya. Nah itu kan ya itu kasus lain lagi lah gitu. Yang jelas pakai SIM tray yang lama ya, karena kalau SIM tray yang baru, perkiraan saya nih teman ya, jadi kalau SIM tray yang baru itu kan rapat, sedangkan dimasukkan jarum dia tidak bisa dorong keluar, akhirnya harus dicongkel. Nah sedangkan pakai SIM tray baru itu kan rapat, kalau dicongkel nggak bisa, susah. Jadi ya nanti mungkin saya nggak akan ganti SIM tray-nya, pakai yang lama aja. Jadi kalau pas ngelepas tinggal dicongkel sedikit dari sisi bawah, itu lebih mudah, seperti yang tadi saya lakukan ya. Nah ini bagian IC touchscreen, saya tambahkan double tip biar nempel di frame. Lalu jangan lupa di bagian fleksibel mainboard di bawah mesin, ini kita pasang. Saya pasang untuk fleksibel touchscreen, ini fleksibel volume, lalu ini fleksibel LCD. Ini agak nggak pas, jadi saya agak paksa sedikit, agak miring, jadi nggak kurang begitu pas gitu. Tapi ya memang kebanyakan LCD kalau kita masang sendiri ya begitu ya, agak kurang lurus, seperti ada bengkoknya sedikit begitu. Tapi ini aman ya, aman. Ini untuk baterai ya, supaya lebih nempel. Ya, ini untuk penutup mesin. Oke, kita akan coba dulu sebelum saya baut semua penutupnya. Oke, normal ya. Oke, sentuhan juga normal. Alhamdulillah nggak ada yang miss di sini. Saya matikan lagi. Oke, ini saya percepat teman-teman ya. Mohon maaf. Ini baut tadi saya langsung pasang. Nah ini SIM tray-nya. Ya ini ya iseng-iseng saya akan coba pakai SIM tray yang baru. Ini yang lama ya. Oke. Ya mudah-mudahan dipasang baru bisa masukin jarum terus bisa keluar. Ini ya, ini rapat. Ini saya coba. Ini tombolnya kok agak susah. Nah ya, susah teman-teman ya. Bisa dilihat. Nah, ini nyongkelnya kan repot. Kalau misalnya nanti harus masuk ngeluarin kartu repot. Jadi mending saya nggak ganti, pakai yang lama aja, sudah ada sompel sedikit, jadi malah ada celah buat ngangkat si SIM tray-nya gitu.
Nah, pakai ini lebih mudah. Nah, dari samping seperti ini sudah keangkat. Nah, tinggal tarik. Oke, ini di bagian konektor cas ini agak goyang teman-teman ya. Tapi nantilah ya, saya akan konfirmasi ke user dulu. Mungkin sekian video dari saya teman-teman ya, mudah-mudahan bermanfaat. Like jika suka, dislike jika tidak suka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.